Terkompak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah kajian muslim dari sosok guru kita yang ada di SMKN 15 Bandung. Ya, mari kita dengarkan, kita resapi, mari kita ambil keputusannya. Ya, karena pasti banyak hal-hal baik yang bakal keluar dari guru kita, yaitu Bapak Ustadz Bijak Nurdin. Ya, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ada yang kenal? Ada ya. Pak Ustadz Bijak Nurdin, maka silakan ke tempat yang sudah disediakan. Dan untuk kajian hari ini, kajian untuk hari ini adalah pahala yang terputus sampai akhirat. Ya, apa itu? Yang saya tahu adalah ilmu. Ya, kalau kita punya ilmu itu sampai meninggal, sampai akhir itu pasti bermanfaat. Makanya carilah ilmu yang banyak, bukan ilmu yang jelek, tapi ilmu yang baik. Ya, oke. Jangan menunggu lama. Mari kita sambut Bapak Ustadz Bijak Nurdin, SAGMI. Silakan, saya persilakan. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La nuksi tanaan alaika kama atnaitaka ala nafsi kama yanbaghi lijalali wajhika wa adhimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi kepercayaan untuk hidup di muka bumi. Allah masih memberikan napas kepada kita sehingga kita bisa menikmati kenikmatan jasmani dan rohani. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, saudaranya, sampai kepada kita selaku pewaris risalah. Hadirin anak-anak sekalian yang Bapak cintai, kalau kita memperhatikan peristiwa yang terjadi saat ini, mungkin kalian juga bisa melihat di video-video ataupun di WA sekarang banyak beredar, yaitu tentang musibah bencana yang terjadi di Cianjur. Kita beruntung di sini, kita bisa berkumpul di sini, masih bisa tidur layak, masih bisa makan secara layak, berkumpul dengan keluarga. Tetapi mereka, saudara-saudara kita yang saat ini menderita, mereka tidur di tenda-tenda darurat serta makan dan minum seadanya hasil pemberian orang lain. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat,
Allah itu maha adil. Sekarang kita menonton musibah yang terjadi kepada mereka. Mungkin suatu saat musibah itu akan terjadi kepada kita, dan mereka yang menonton kepada kita. Allah itu maha adil. Allah tidak menimpankan suatu beban kepada manusia di luar batas kemampuannya. Pasti segala sesuatu yang terjadi yang ditetapkan oleh Allah, kita akan mampu menghadapinya. Dan mereka pun mampu menghadapinya dengan cara bantuan-bantuan yang datang dari kita. Maka tidak ada salahnya kalau seandainya kita ikut berdonasi, menyiapkan untuk membantu dan menolong kepada mereka. Kenapa terjadi bencana? Kenapa terjadi musibah? Tolong perhatikan. Terjadinya bencana, terjadinya musibah itu ada dua macam. Pertama, karena keingkaran manusia kepada Allah. Manusia sudah mulai ingkar kepada Allah, tidak turut dan taat kepada aturan-aturan Allah, hidup di muka bumi penuh dengan kesombongan, tidak ada sedikit pun doa yang terucap ketika kita melaksanakan sujud, dan kemaksiatan makin merajalela, maka di sanalah musibah dari Allah akan turun. Allah itu sangat menyayangi terhadap hambanya. Makanya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi yang penuh dengan makanan, tumbuh-tumbuhan disiapkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna khalaqas samawati wal ardi sitatin ayam. Allah menciptakan dunia dan seisinya itu dalam jarak 6 periode. Yang pertama, diciptakanlah dulu bumi, merupakan lempengan dari matahari, lalu pecah dan turun ke bumi, diturunkan hujan berjuta-juta tahun. Setelah dingin Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan manusia. Makanya manusia diciptakan oleh Allah di bumi yang penuh dengan fasilitas kehidupan manusia. Innama khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi silakan untuk manusia semuanya. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia. Allah tidak menciptakan kita di Mars, di tempat yang gersang, tapi Allah menciptakan kita di bumi. Ini merupakan bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Diberikan fasilitas kehidupan, diberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Allah memberikan modal kepada manusia 24 jam. 24 jam itu dipakai apa? Nanti akan ada pertanyaan di hadapan Allah. Kehidupan manusia di muka bumi kalau dihitung berdasarkan perhitungan langit, sehari di muka bumi 1000 tahun di langit, maka usia kita di muka bumi paling-paling sekitar 1,5 jam. Makanya Allah memberikan modal wal asri, wal asri, wal asri. Demi waktu, demi waktu, demi waktu. Perhatikan oleh kamu. Jangan sampai kamu terlena. Kalau seandainya Allah sudah mendatangkan bencana, selesai semuanya. Bencana yang terjadi di Cianjur itu selesai. Harta yang dikumpulkan musnah. Mobil yang dibanggakan musnah, ditinggalkan. Hasil usaha berangkat pagi pulang sore disiapkan, dikumpulkan, musnah semuanya. Dan sekarang kembali ke bala titik nol, kembali tidak punya apa-apa lagi. Itu kalau Allah berkehendak bisa seperti itu. Harta yang dikumpulkan habis. Nanti pada suatu saat yauma la yanfa'una malun wala banun illa biqalbin salim. Nanti pada suatu saat tidak akan ada gunanya harta kekayaan yang kamu kumpulkan. Tidak ada gunanya harta anak-anak yang dibanggakan. Oh, anak saya sudah sekarang tuh
dianu anak saya sekarang dianu anak saya punya kedudukan jabatan, dibanggakan tidak ada, tetapi yang akan kembali kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Hati yang bersih, hati yang selamat, itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan kita kembali kepada Allah yaitu dengan hati yang selamat. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, anak-anak yang dibanggakan semuanya musnah, semuanya ditinggalkan. Kembali kepada Allah dengan perorangan, secara perorangan. Di sanalah hati yang betul-betul bersih yang akan menjadikan kita selamat nanti. Perhitungan di mizan di padang mahsyar. Tolong perhatikan. Apabila malaikatul Ijrail datang menjemput manusia, pertama ruh itu mulai adanya di ibu jari. Dari ibu jari ruh maju sampai ke lutut, dari lutut ke bawah dingin terasa dan tidak bisa digerakkan. Dari mulai lutut terus maju sampai ke pinggang, dari pinggang ke bawah sudah dingin terasa dan tidak bisa digerakkan. Terus ruh tersebut maju ke dada, di sanalah napas mulai tersengal-sengal. Mahegap cek bahasa Sunda. Dari dada terus ruh naik sampai ke tenggorokan. Nah, ketika ruh ada di tenggorokan, diperlihatkanlah oleh Allah semua amal perbuatan yang telah kita lakukan. Kalau yang melakukan ketika dia sehat, ketika dia hidup, banyak melakukan kesalahan, maka diperlihatkanlah oleh Allah, diputar rekaman kita, diputar video kita ketika kita dari kecil sampai dewasa, dan diperlihatkan kemaksiatan yang telah dilakukan, maka diperlihatkan juga api neraka pada saat itu, maka manusia akan berjerit, Rabbana laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqum wa akun minas sholihin. Ya Allah, undurkan usiaku sedetik saja ke muka bumi. Kami akan beribadah. Kami akan bersedekah. Kami akan berinfak. Tapi Allah menjawab langsung pada saat itu, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Umur kamu tidak bisa dipundurkan dan tidak bisa dipajukan. Sekarang waktunya kamu kembali kepada aku. Maka datanglah malaikat Ijrail mencabut nyawa kita secara paksa. Makanya jangan aneh kalau seandainya kita memperhatikan orang yang meninggal, ada yang matanya bolotot, terbuka lebar karena ketakutan. Karena ketakutan melihat siksaan yang akan dialaminya, maka dia matanya terbuka lebar, dan pada saat itulah malaikat Ijrail mencabut ruh kita secara paksa. Dalam surat Al-Qiyamah, wal tafatis saku bisak, saking sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dicabut ataupun dicincang tubuh kita oleh 313 pedang. Menurut tafsir Sayyid Sabiq, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan manusia hidup diambil kulitnya, manusia hidup dikuliti. Sakitnya seperti itu. Wal tafatis saku bisa, saking sakitnya maka berbelit betis kiri dan betis kanan dan merasakan suatu sakit yang amat dahsyat pada saat itu. Rasulullah bersabda, penyakit sakit yang paling sakit yaitu ketika sakaratul maut. Makanya begitu sakaratul maut ditambah dia stres melihat siksaan yang akan diterimanya, juga dia merasakan rasa sakit, diambil langsung oleh malaikat Ijrail. Terus ruh tersebut naik ke atas langit dan pintu langit tertutup. Maka ruh tersebut dibawa oleh malaikat Ijrail sampai pintu langit pertama. Nanya malaikat penjaga pintu langit, ruh siapa ini? Ruh si A, orang yang ingkar kepada Allah, musuh Allah.
Maka Allah langsung berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tufatahu abwabus samawati hatta yalija fis samil hiyat. Ruh orang-orang yang ingkar kepadaku, ruh orang-orang yang sombong tidak akan bisa menembus pintu langit sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkinkah unta bisa masuk ke lubang jarum? Kan tidak mungkin. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak mungkin menembus pintu langit, jangankan bertemu dengan Allah, maka ruhnya oleh Allah akan dilemparkan dan nanti ruh tersebut akan diam di sijin. Sijin adalah tempat penyimpanan ruh yang paling hina bagi orang-orang yang sombong kepada Allah. Makanya apa yang disombongkan itu di muka bumi? Orang yang mempunyai harta kekayaan banyak, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang sudah mengumpulkan, punya mobil, punya rumah mewah, ternyata cuma 20 detik dihancurkan oleh Allah, selesai semuanya. Gempa kemarin kan Cianjur 20 detik. Itu 5,6 skala Richter. 5,6, kalau seandainya 7 lebih parah lagi. Dan waktunya itu cuma 20 detik. Coba kalau 1 menit, mungkin kita juga akan terkena. Jadi Allah itu mau menghancurkan seseorang itu kun fayakun, jadi maka jadi. Dengan beberapa detik saja ternyata bisa menghancurkan ratusan orang sampai kembali kepada Allah, ratusan orang sampai meninggal. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah jauhkanlah, hindarkanlah bencana seperti itu kepada keluarga kami, wilayah kami, dan ke tempat. Itu bagi orang yang sombong, bagi orang yang kafir, tidak mau taat kepada Allah. Tapi alangkah indahnya kalau sakaratul maut ketika dialami oleh orang-orang yang soleh. Ketika orang yang soleh mau meninggal dunia dan ruh sudah mulai ada di tenggorokan, diperlihatkanlah, digambarkanlah, diputar video kita dari mulai kita kecil sampai menjelang kematian, maka diperlihatkan ternyata sholatnya ada. Sholatnya baik, sholatnya tepat waktu. Dilihat lagi infaknya ada, sodakohnya ada, jaga lisannya ada, bahasa yang halus keluar, bahasa yang indah keluar, sampai malaikat Jibril datang mengatakan assalamualaikum ya hamba Allah, waalaikumsalam. Hada yaumin ya Jibril, hari apa ini Jibril? Kata Jibril, hada ma wa'ada rahman. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah untukmu supaya kamu kembali kepada Allah dan kamu merasakan kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada kamu karena kamu termasuk orang-orang yang soleh. Tersenyum. Jadi calon mayat tadi yang akan meninggal itu setelah diperlihatkan semua rekaman akhlaknya, maka dia tersenyum. Dalam keadaan tersenyum dia melihat pahala yang akan diperoleh. Datang malaikat Jibril mencabut nyawa kita. Yo Jibril, saya siap untuk pergi menghadap Allah. Diambillah dengan keadaan tersenyum. Maka nanti suatu saat kita akan melihat mayat tetapi wajahnya menyenangkan. Mayat tapi wajahnya indah dan tersenyum ketika dia kembali kepada Allah. Ruh tersebut dibawa oleh malaikat Jibril naik terus ke atas langit. Jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, akan hancur jadi tanah, tapi ruhnya akan naik terus ke atas langit. Malaikat penjaga pintu langit bertanya, ruh siapa ini? Ini adalah ruh orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang menjaga sholat. Maka dibukakan pintu langit,
masuk ke pintu langit, langsung Allah menjambut, wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam golongan surgaku, dan aku tempatkan kamu di Iliyin, tempat yang mulia, tempat yang mempunyai kedudukan tinggi bagi ahli surga. Orang kafir ditempatkan di mana? Di Sijin. Ruhnya orang kafir ditempatkan di Sijin, tempat yang paling rendah. Orang yang taat kepada Allah, berakhlak baik, di mana ruhnya? Disimpan di Iliyin. Sebelum hancurnya dunia, sebelum kiamat. Nanti kalau sudah terjadi kiamat, maka dari Sijin bangun kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, dan yang dari Iliyin pun semua dikumpulkan di padang mahsyar. Sementara belum terjadi kiamat, maka orang-orang yang taat kepada Allah ruhnya disimpan di Iliyin, dan ruh orang kafir disimpan di Sijin, tempat yang paling rendah. Makanya paling utama kita jaga adalah sholat. Awalul hisab as-sholah. Yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akhlak-akhlak yang lain pun dianggap baik semuanya. Bagus, baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka akhlak yang lain, amal-amal yang lain diperhitungkan oleh Allah. Seperti juga guru. Guru itu kalau kehadirannya baik, maka akan ada pertimbangan. Tapi kalau misalkan kehadirannya kurang, jarang, itu juga hal-hal yang lain permasalahan. Maka kalau sholatnya baik, awalul hisab as-sholah. Yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik semuanya. Makanya pertama adalah yang harus kita lakukan, persiapan kita kembali kepada Allah adalah sholat. Pak, tenang, kematian itu masih lama. Sebab kematian itu urusan orang tua, dan kita usia kan masih belasan tahun. Ingat, yang namanya kematian itu tidak mengenal usia. La yastakbiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya kematian, tidak mengenal usia. Kita hadir di tempat ini, siapa tahu esok ataupun lusa kita akan kembali kepada Allah. Kita meninggal. Sebab setiap manusia hidup di muka bumi, usianya telah ditetapkan oleh Allah. Usia sekian tahun sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa tahu sekarang kamu usia 17 tahun, ketetapan kematiannya 18 tahun. Cuma 1 tahun lagi jatah kamu hidup di muka bumi, itu kan tidak tahu. Bapak juga mungkin entah apakah esok ataupun lusa, nggak tahu. Yang lain pun sama, masalah kematian itu urusan Allah. Mungkin saja kamu yang duluan, bapak belakangan, atau mungkin saja bapak yang belakangan kamu duluan. Ya, masalah kematian itu tidak ada yang tahu. Masalah kematian itu urusan Allah. Makanya Allah memberikan modal kepada kita, wal asri, aku berikan modal kepada kamu 24 jam, dipakai apa usia 24 jam itu? Sebab nanti juga akan ditanya di hadapan Allah, aku berikan usia kepada kamu selama 60 tahun, dipakai apa usia 60 tahun itu? Sehingga terbuka pintu neraka bagi kamu. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi menerima fasilitas Allah, Allah tidak meminta banyak. Allah tidak meminta banyak. Kalau kita punya uang 1 juta, Allah meminta 2,5%-nya cuma 25.000. Kalau seandainya kita punya uang, infakanlah, tidak ditentukan infaknya berapa.
tergantung kemampuan kita, tapi catatan infak itu jadi sedekah dan jadi amal nanti apabila kita kembali kepada Allah. Dan setelah kembali kepada Allah, selesai urusan dengan dunia. Apabila kita kembali kepada Allah, selesai urusan kita dengan dunia. Mobil yang dibanggakan ditinggalkan, rumah yang mewah yang bagus dan kita nyaman tinggal di tempat itu, nanti kita akan kembali masuk ke dalam lubang tanah yang lebarnya hanya semeter ke 2 meter. Paling-paling di sana masukkan diuruk dengan tanah dan ditinggalkan oleh sanak semua anggota keluarga. Hiduplah sendiri di dalam tanah. Rasa mulai derita, binatang-binatang tanah sudah mulai muncul dan menggerogoti tubuh kita, menghabiskan kulit kita, menghabiskan daging kita. Cacing-cacing tanah terus belatung-belatung, semua binatang tanah masuk menghabiskan tubuh kita. Yang tersisa hanya berupa tulang belulang. Dan pada saat itu siapakah yang akan menemani kita? Muncullah amal-amal soleh kita. Saya adalah infakmu, saya sedekahmu, dan saya ditugaskan oleh Allah untuk menemani kamu. Saya adalah sholatmu yang saya ditugaskan oleh Allah untuk menemani kamu. Dan alam kubur gelap dengan membaca Quran. Jadilah bacaan Quran itu menjadi makhluk yang menyenangkan. Saya adalah bacaan Quranmu, ditugaskan oleh Allah untuk menemani kamu. Jadi di alam kubur nanti banyak ditemani oleh makhluk-makhluk yang menyenangkan, yang indah, yang cantik-cantik, yang cakep-cakep ditemani di sana. Itu adalah amal perbuatan baik-baik kita. Sedekah kita, infak kita, lisan kita yang mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, itu akan menjadi makhluk yang menyenangkan. Makanya sekarang ketika kita hidup di muka bumi, jagalah harkat dan derajat kita sebagai manusia. Allah menciptakan manusia, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang indah. Maka dengan bentuk yang sempurna dan indah itulah jagalah martabat kita sebagai manusia. Jangan sampai derajat yang indah itu menjadi penghuni api neraka. Kenapa? Karena manusia diciptakan makhluk yang indah, yang berderajat, tetapi dirusak oleh diri kita sendiri, seolah-olah derajat kita itu musnah dan hilang. Makanya kamu harus marah kalau seandainya saya sebagai manusia, kita manusia, dan kamu sebagai manusia, ada orang yang menganggap kamu bukan manusia, memanggil kamu dengan bahasa binatang. Kamu harus marah sebenarnya. Ya. Saya manusia, kenapa dipanggil binatang? Allah menciptakan manusia makhluk yang sempurna, makhluk yang indah. Kenapa kamu memanggil nama saya dengan nama binatang? Seharusnya marah dan jaga martabat itu. Makanya mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, minimal lisan kamu terjaga tidak keluar kalimat-kalimat yang bukan pada tempatnya. Tidak keluar kalimat bahasa binatang yang dikeluarkan oleh teman kita, sesama kita. Kita tuh makhluk mulia diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa manusia merusak kemuliaan pemberian dari Allah dengan menggunakan bahasa itu? Dan salah satu ciri-ciri kiamat, salah satu hancurnya alam dunia, yaitu apabila sudah mulai muncul binatang-binatang yang bisa berbicara. Sekarang hari kiamat itu pertanda sudah muncul banyak binatang-binatang yang bisa berbicara. Seperti kamu memanggil temannya dengan bahasa binatang, dengan kalimat binatang, padahal itu bisa berbicara. Itu manusia, maka itulah pertanda hancurnya kiamat. Pertanda akan datangnya kiamat. Maka hati-hati. Kita hidup di muka bumi nikmat, fasilitas terpenuhi. Tapi kalau seandainya Allah mengguncang kita dengan kiamat sugro,
yaitu kiamat kecil berupa bencana, kita akan menderita semuanya. Maka untuk mencegah, menjaga, mengcancel siksaan Allah, jagalah akhlak kita. Sholat, sholat, sholat. Itu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah sebelum meninggal dunia, Rasulullah berpesan kepada umati, hai umatku, umatku, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat. Di kita masjid sudah cukup nampung. Fasilitas air wudhu ada. Tinggal kesiapan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita begitu terdengar Allahu Akbar, panggilan untuk melaksanakan sholat. Dipanggil hayya ala sholat, mari kita sholat. Untuk apa kita sholat? Hayya ala falah, untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia di muka bumi, sholat saja. Dijamin sholat itu bisa bahagia jiwa kita. Kenapa? Janji Allah. Hayya ala sholah, mari kita sholat. Untuk apa kita sholat? Hayya ala falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Makanya kalau orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, orang yang selalu sholat tepat waktu, lihat cirian hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Makanya sekarang kalau ingin bahagia, usahakan berlatih sholat tepat waktu. Begitu ada panggilan adzan, hayya ala sholah, mari kita sholat, hayya ala falah, supaya kita bahagia cepat, langsung panggilan sholat. Jangan dinanti-nanti. Kalau seandainya kita panggilan Allah langsung kita laksanakan, panggilan Allah langsung kita laksanakan. Maka apabila kita ada kebutuhan kepada Allah, apabila kita meminta kepada Allah, Allah langsung mengabulkan kepada kita. Tapi kalau panggilan Allah, panggilan untuk sholat dinanti-nanti oleh kita, nanti, suatu saat apabila kita ada keperluan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, maka Allah pun menunda-nunda permintaan kita. Allah itu Maha Adil. Makanya panggilan sholat. Kenapa? Karena kita akan mati. Karena kita akan mati dan kita akan kembali kepada Allah. Maka modal kita untuk kembali kepada Allah apa? Perbekalan kita yaitu sholat. Kalau seandainya anak-anakku sekalian mau pergi ke suatu tempat, harus disiapkan perbekalannya. Kalau tidak bawa perbekalan, akan sengsara nanti di tempat yang kita datangi. Kita pun akan pergi ke suatu tempat, yaitu ke alam kubur, ke akhirat. Perbekalannya harus siap, tapi bukan berarti perbekalan berupa makanan dan harta kekayaan serta uang. Bukan, tapi kembali ke akhirat, perbekalan kita adalah amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan kalau seandainya kita sudah kembali kepada Allah, kalau seandainya kita sudah kembali ke akhirat nanti, maka semua amalnya akan terputus. Idza matabdu adama in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka in qata'a, putus dengan semua amalnya, kecuali ilamin salasin, kecuali 3. Ya, 3 yang akan pahalanya terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Infak sedekah jariyah, maka itu ketika kita meninggal dunia terus ngalir pahalanya. Sedekah jariyah. Maka berusaha dari sekarang kita rajin untuk berinfak. Kita rajin untuk bersedekah. Kenapa? Sebab apabila kita mati nanti, pahala itu akan terus ngalir ketika kita meninggal dunia. Terus yang kedua, pahala yang akan mengalir terus sampai ke akhirat, yaitu wawaladun sholih, anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya.
Ibumu telah mengandung selama 9 bulan lamanya penuh dengan kepayahan dan penderitaan. Begitu waktu melahirkan kehidupan antara jihad, antara hidup dan mati. Makanya Islam mengatakan bagaikan jihadnya perempuan adalah melahirkan. Begitu keluar dilahirkan, maka selama 2 tahun kamu menyadap air susunya. Keringatnya tidak bisa dibayar dengan langkah apapun, dengan sikap apapun. 2 tahun menyusui. Setelah itu memberikan pendidikan sampai kamu dewasa seperti ini. Siapa yang sangat berjasa? Itu adalah orang tua. Sebagai balasan baik kamu kepada orang tua, yaitu kalau orang tua tersebut misalkan sudah tidak ada, maka baca doa oleh kamu untuk orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua sekarang masih ada, bersikaplah dengan akhlak yang baik dan buatlah orang tua kamu senang dengan kehadiran kamu. Maka itu apabila orang tua mengalir, maka doa kamu terus. Orang tua kembali kepada Allah, maka doa kamu mendoakan orang tua, pahalanya mengalir terus. Makanya kalau kita ingin punya aset pahala nanti di hadapan Allah, kita sebagai orang tua didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka kita kembali kepada orang tua, pahalanya mengalir terus. Dan kamu pun sama sebagai bukti kasih sayang kepada orang tua. Orang tua sudah tidak ada, berdoa seperti tadi doanya. Dan kalau masih ada orang tuanya, bersikaplah dengan sikap yang baik, akhlak yang baik, dan buatlah senang hati orang tua. Kalau orang tua senang, maka kesuksesan itu sudah ada mendekat kepada kami. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu adalah apa? Itu adalah aset juga bagi kita. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi kamu juga sama. Kamu punya ilmu menyampaikan ke teman kamu, suatu saat yang menyampaikan ilmu meninggal dunia, maka ilmu itu masih dipakai ketika kita meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Bapak Ibu guru mengajar, memberikan ilmu kepada kamu, biarpun yang dihadapi anaknya nakal, yang dihadapi misalkan anaknya tidak nurut, yang dihadapi anaknya macam-macam ulah dan tingkahnya, tetapi memberikan ilmu dengan sabar terus, penuh ketekunan, memberikan ilmu aja terus. Kenapa? Karena yakin apabila kembali kepada Allah, maka pahala dari mengajarkan ilmu itu akan terus nyambung, terus mengalir. Sudah tidak ada orangnya, tapi ilmunya masih dipakai, akan terus mengalir. Mungkin kita mendengar orang-orang yang berjasa dalam bidang pendidikan, ketika dia sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Jadi jawaban judul ini terjawab sekarang. Terjawab judul ini, yaitu pahala yang terus mengalir. Ya, pahala yang tidak terputus sampai akhirat. Pahala yang tidak terputus sampai akhirat itu, kata Ustadz ini ya, kata Ustadz ini, ya kasetnya, ya ada cakap Ustadz juga. Pahala yang terus mengalir sampai ke akhirat, kata Ustadz ini, yaitu ada 3. Yang pertama infak sedekah jariyah, dan yang kedua anak soleh, dan ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah 3 itulah apabila orangnya sudah kembali kepada Allah, sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka jadikanlah 3 modal itu. Sekali lagi, bukan hanya untuk guru, tapi kamu pun sama. Kalau ada teman kamu tidak ngerti tentang suatu materi, kamu menjelaskan begini. Itu ilmunya bermanfaat. Ketika meninggal dunia, pahalanya akan terus ngalir. Dan
yang namanya ketetapan Allah, debu yang terbang dari timur ke barat itu tidak lepas dari catatan Allah. Daun yang kering di pohon terus jatuh tidak lepas dari catatan Allah. Maka amal yang kita lakukan biarpun sebesar biji jarah itu tetap akan dicatat di hadapan Allah. Paman ya'mal misqala dzarratin wa yurah qalillah, paman ya'mal misqala dzarratin sampai ya. Amal perbuatan yang dilakukan biarpun kecil sebesar biji jarah akan ada catatan di hadapan Allah, dan amal perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh manusia itu akan ada catatan di hadapan Allah. Maka marilah kita menjaga amal kita. Sebagai akhir dari uraian, perhatikan, Bapak menginginkan begini. Kalian ingin sukses hidup? Ingin berhasil hidup? Pertama, apabila kalian bertemu dengan teman, maka ucapkan assalamualaikum sambil jabat tangan dulu. Ya. Besok pagi pas mulai awal kamu bertemu dengan teman, maka kamu ucapkan assalamualaikum sampai jabat tangan. Coba, apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu dan keberkahan menyertaimu. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu juga selamat, kamu juga sukses, kamu juga berkah dalam hidupmu. Saling mendoakan Islam itu. Islam itu indah tuh saling mendoakan. Makanya kita budayakan dan kita usahakan apabila bertemu maka assalamualaikum jabat tangan. Assalamualaikum jabat tangan terus. Ya. Maka hidup kita akan sukses dan selamat. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Jawaban yang kedua, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga keselamatan untukmu dan rahmat dari Allah. Atau misalkan assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan untukmu dan dapat rahmat dari Allah. Kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab semoga keselamatan untukmu, rahmat dari Allah dan diberikan keberkahan dari Allah. Itu saling mendoakan. Ya, kita mulai besok pagi. Sebab salam itu begitu pertama bertemu kita mengucapkan salam dan berpegangan tangan itu, maka rahmat Allah akan datang pada saat itu. Ya, kita mulai besok pagi apabila bertemu dengan sesama, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil berpegangan bersilaturahmi. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan jadi bekal kehidupan bagi kita. Kita pun akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, mumpung diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka kita gunakan waktu yang hanya sebentar ini untuk memperbaiki amal kita. Waktu yang sebentar ini untuk betul-betul mengumpulkan amal baik kita. Apabila kita kembali kepada Allah, Allah berikan rahmat dan berkah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah yang Maha Rahman, pada saat ini kami bersimpuh di hadapan Ya Allah dengan kesucian hati dan kebersihan pikiran, memohon ampunan kepada Ya Allah. Dosa kami telah banyak Ya Allah. Dosa dari ucapan kami, dosa dari mata kami, dosa dari langkah-langkah kami Ya Allah. Untuk itu tidak ada sesuatu zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Untuk itu Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Ya Allah, orang tua kami yang telah membimbing kami, telah memberikan kelelahannya, keletihannya untuk membimbing kami. Maka jadikanlah ya Allah orang tua kami yang telah mengandung kami, membiayai kami, jadikanlah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Ya Allah, guru-guru kami telah membimbing kami, telah memberikan ilmu kepada kami dengan kelelahan, dengan rasa capek yang tidak dirasakannya. Padahal kami nakal, kami membangkang ya Allah. Tetapi kami tetap akan taat kepada guru-guru kami ya Allah. Dan berikanlah keberkahan hidup, keselamatan, kenyamanan, ketenangan bagi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, akhirnya kami akan kembali kepadamu. Suatu saat nanti kami akan tinggalkan dunia. Suatu saat nanti kami akan tinggalkan harta kekayaan. Suatu saat nanti kami akan tinggalkan nama besar, akan kembali kepadamu ya Allah. Maka terimalah kembalinya kami kepadamu sebagai orang-orang yang soleh, yang soleha, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad yang sudah menjadi narasumber kajian Muslim di SMP 15 Batu. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan kajian ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa dibawa sampai nanti akhir, yang bisa memberikan manfaat kepada keturunan kita, bahwa nanti kita bisa hidup seperti keturunan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru bagi orang-orang terdekat kita, ya, turunan kita, ya, dan bisa membawakan ilmu itu ke akhirat nanti, ke surganya Allah. Ya. Selanjutnya ada informasi dari Ibu Sugi bagian kesiswaan ke kalian, dan sebelum itu yang masih berdiri siswa-siswi ya yang masuk kelas silakan ke lapangan ya. Oke, terima kasih untuk kajian Muslim Hari Guru sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.